Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نوينا الاجتماع والاتفاق مع اتفاقنا نوينا التعلم والتعليم وتذكر التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله واتباع الإسلام وعلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وإكرامه. ربي زدنا علما وفهما واكلا يا أكرم الأكرمين. حق سيدنا مولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم افتح علينا أولادنا وأزواجنا فتوح العارفين وباركنا بالدين وإهدنا إلى سلسلة الجيش أنسلم. الحمد لله رب Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Malam yang penuh berkah, waktu istimewa, ke tempat yang mulia. Allah kumpulkan kita bersama. Mudah-mudahan perjumpaan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, dan segala masalah kita diselesaikan oleh Allah. Allah berikan selalu kepada kita nikmat panjang umur dalam keadaan sehat afiat, istiqamah dalam taat ibadah sampai Allah wafatkan kita di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat para pengikut sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pertolongan beliau ini. Amin ya rabbal. Sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidzah, para tuan-tuan guru, para kiai, sesepuh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada malam yang penuh berkah ini. Terkhusus teristimewa guru kita bersama Al-Ustaz Haji Muslimin telah menyampaikan sambutan luar biasa, dan juga segenap pengurus mushola Nurul Iman, insyaallah ketua dan yang lainnya, kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur, sehat afiat, berkah dunia akhirat. Dan juga kepada dia PHBI Peringatan Hari Besar Islam Mushola Nurul Iman yang masya Allah luar biasa, dan juga segenap pengurus masjid mushola yang hadir dan masjid Nurul Huda, Bapak Ketua kita insyaallah, dan semua jamaah yang teristimewa hadirin wal hadirat wa bapak ibu sekalian, insyaallah kita semua selalu dalam lindungan berkah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Malam ini luar biasa, malam Kamis. Awalnya jadwal kita tanggal 3 November bergeser menuruti keinginan Yai Najib. Ustadz pada digeser oleh Yai Najib. Masya Allah, luar biasa. Kita akan beliau undang-undang panjang masyarakat berkabulnya akhirat. Alhamdulillah. Maka kita dengarkan tadi manaqib yang luar biasa dari guru-guru kita, dan ternyata Yai Najib ini memang bagian dari keluarga orang-orang yang luar biasa. Maka tidak heran al-arwahu junudun mujalladah, ruh itu akan dikumpulkan dengan orang yang sejenis, pasukan berkuda
akan dikumpulkan dengan pasukan berkuda lainnya. Pasukan yang memakai panah pun sama dikumpulkan bersama pasukan yang memakai panah. Begitu juga kita, saat ruh kita, ruh orang yang baik, ruh yang bersih, ruh yang suci, Allah akan temukan dengan orang-orang yang baik, insyaallah. Amin ya rabbal. Maka pertemuan itu tidak ada yang sia-sia, karena sesungguhnya kita dulu pernah berjumpa. Saat di alam roh kita berjumpa, maka kembali Allah jumpa. Alhamdulillah. Akan tetapi kita sudah banyak lupa. Jangankan alam roh, saat dalam perut ibu kita sudah lupa. Kalau ditanya apa yang kita dalam perut emak kita, tidak ada yang tahu. Bagaimana kita akan teringat saat dalam roh? Namun itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika semua roh itu dikumpulkan, Allah bertanya, apakah aku Tuhan kalian? Qalu bala, kita semua menjawab, iya ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Maka dikumpulkan bersama, mudah-mudahan kita berkumpul di dunia sampai surga. Amin ya rabbal. Jangan remehkan berjumpaan dengan orang saleh, karena bertemu dengan orang saleh, dapat pandangan orang saleh, dan kita bergaul dengan orang saleh bisa merubah keadaan kita. Nisyai ila zain, dari keburukan menuju kebaikan. Bisa jadi Allah rubah keadaan kita karena perjumpaan kita dengan orang saleh. Alhamdulillah. Maka ini luar biasa. Kumpul bersama karena Allah, maka tidaklah orang kumpul 40 orang, melainkan di situ ada wali-wali Allah Subhanahu. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang paling mulia. Bisa jadi yang di depan, bisa jadi yang di belakang, bisa jadi yang di luar. Ibu-ibu yang luar biasa dikurung, ibu-ibu malam. Ibu-ibu kedengaran suara? Oh, alhamdulillah. Sudah dikurung, ditutup pula. Masya Allah, luar biasa. Jadi berkah. Ini perkumpulan yang luar biasa. Berkumpul bersama, kita tidak pernah tahu. Maka jangan pernah remehkan siapapun. Bisa jadi dia wali Allah Subhanahu. La tahkim minal ma'ruf syai'a. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Innallaha khabba'a ridhahu fi ta'ati. Allah menyembunyikan ridhanya di setiap ketaatan kita kepada Allah. Bisa jadi panitia yang berjuang menghantarkan minuman, menyediakan tempat, ternyata di situ ada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita perjuangkan tidak akan pernah disia-siakan Allah. Datang kita, duduknya kita, menyumbang kita, mendengarkan ceramah, semua ada anugerah Allah, ada pahalanya, ada ridha Allah Subhanahu wa Allah. Dan Allah, innallaha khabba'a sakhatahu fi ma'siyatihi. Allah sembunyikan murkanya di setiap kemaksiatan. Jangan remehkan kemaksiatan, jangan remehkan keburukan, jangan remehkan kezaliman. Sekecil apapun maksiat, sekecil apapun kezaliman dan kejahatan, bisa jadi di situ ada murka Allah Subhanahu. Makanya luar biasa. Ini cara kita. Kita sadar kita banyak dosa, kita banyak salah, kita banyak buruknya. Namun saat kumpul dengan orang saleh, mudah-mudahan perkumpulan seperti inilah yang membuat kita bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal. Wah, dan jangan pernah remehkan para orang-orang yang tidak pernah kita pandang. Terkadang orang yang biasa, ternyata dia orang dekat dengan Allah Subhanahu. Itulah kata sahabat Nabi Abdullah bin Umar, Allah tara min ahad khairun min ahad. Engkau tidak pernah melihat dirimu lebih baik dari orang lain. Maka ini ujian pada malam hari. Ustadz ditaruh di atas untuk ada wewang. Nah, bang saudaraan gugup juga bucuin. Ustadz jangan sombong di atas ini hanya sementara. Habis ini diangkut uang ini.
Jadi biasa saja. Kita mulia, bukan yang di atas. Kita tidak hina, kita yang di bawah. Semua kita adalah hamba Allah. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Itu yang pertama. Jadi jangan remehkan perkumpulan dengan orang-orang baik. Yang kedua, kita banyak mengambil pelajaran dari para waris Nabi SAW. Maka momen oleh Nabi kita dikenalkan oleh para orang-orang saleh, para ustaz, para kiai, para ulama yang telah mendahului kita. Ini salah satu Kiai Haji Bunyamin Bayi. Beliau luar biasa meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Imam Ibnu Qudamah pernah ditanya, wahai Imam, ya, man sahih, siapa orang yang bahagia, siapa orang sukses di dunia? Apa jawab dia? Huwallazi tawaqqafat anfasu lam tatawaqqaf hasanatuh. Orang yang paling bahagia adalah orang yang berhenti nafasnya tapi tidak berhenti kebaikannya. Inilah yang kita dengar tadi. Beliau qari mengajar para santri-santrinya. Beliau juga orang yang menyebarkan ilmu, maka ilmunya diamalkan oleh muridnya, maka ada berkah luar biasa. Alhamdulillah. Dan semua orang yang menyumbang untuk berdirinya mushola Nurul, ini luar biasa. Semua yang menyumbang, tanahnya, semennya, batunya, keramiknya, sampai paku yang ditempelkan di mushola, semua ini akan mengalir pahalanya walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Alhamdulillah. Akan luar biasa. Ini mushola tapi luas dan lebar. Masya, ini termasuk mushola terbesar mungkin dari jajaran mushola. Biasanya kalau sudah agak besar dikit langsung jadi masjid. Kenapa? Biasanya minta maaf, orang itu mau jadi masjid karena bukan karena jamaahnya, tapi karena kota amal. Nah, itu yang masalah kadang. Ustaz, kami aja di masjid. Kalau kecil mushola juga, pokoknya aja di masjid. Penting ada duit biasa. Nah, ini bahaya. Alhamdulillah. Maka kita ini berkah. Siapapun yang menyumbang AC banyak mushola. Jokowi tidak ada. Alhamdulillah. Yang itu psikologi. Alhamdulillah. Ini semua disumbang. Yang menyumbang, masya Allah, mengalir pahalanya. Maka jangan sungkan, jangan segan ketika diajak untuk berdoa sama-sama. Kalau malu datang membawa uang sedikit, kumpulkan dulu di rumah. Kalau mau nyumbang datang ke mushola, malu diri, kumpulkan dulu di rumah. Yang masuk ke celengan 2000 sampai 50 tahun berontak ke mushola. Insya Allah banyak di sini. Yang penting ada niat untuk berbagi. Ma'akal tafa'af naikan. Apa yang kita makan akan habis. Semua yang lezat, yang nikmat, yang mewah, yang mahal, semua akan habis. Besok pagi ke kamar mandi, alhamdulillahilladzi alhaba hadza wa afani. Semua hilang, semua keluar, dan kita ucapkan alhamdulillah. Tidak ada yang menyesal habis dari kamar mandi. Semalam makan udang, semalam makan sate, kenapa pagi ini keluarnya? Coba gak lama dikit ditahan di perut ini. Tidak ada. Kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Kalau orang tidak keluar dari perutnya, maka akan sakit. Jangankan yang besar, minta maaf, tidak keluar angin saja mahal bayarannya. Dulu ada jamaah kita usah lama udah buang angin, datang ke dokter. Kenapa pak penyakitnya? Belum buang angin Ustaz. Sini, cucuk ini 3 juta rupiah. 3 juta rupiah sekali keluarga angin 3 juta. Maka bersyukurlah yang bisa keluar angin. Tapi jangan di sini maksudnya. Nikmat dari Allah, maka jangan pernah kita remehkan. Wa ma labista fa'ablita,
apa yang kita pakai, apa yang kita sandang akan usang, akan berubah zaman, berubah juga model. Begitulah kita, ada yang bajunya masih bagus tapi sudah tak laku lagi. Dulu waktu zaman 80-an itu orang bangga pakai celana lebar bawah. Apa namanya itu? Wah, coba itu paling ngetop itu. Orang pakai itu top, kondangan pakai itu bangga. Tapi kalau 2024 ada orang pakai itu agak lain percaya. Kondangan, itu lagu ini. Masya Allah. Dari Nabi belum mulai, beliau sudah setel, Masya Allah. Luar biasa, begitulah kita. Model sudah berubah. Wa man tasaddaqta fa'amdaka. Apa yang kita sedekahkan, yang kita berikan, sekecil apapun itu akan ada pahalanya di surga Allah Subhanahu. Maka belajar dari para alim ulama, sedekah terbaik sedekah ilmu, kemudian sedekah harta, sedekah tenaga, sedekah manfaat pikiran. Jadi kalau ada kegiatan yang baik, maka kalau bisa sedekah harta yang banyak, keluarkan yang banyak. Yang kedua sedekah tenaga, yang ketiga baru pikiran. Ini kebanyakan orang kalau mau ada acara nyumbang pikiran semua. Ustaz, saya punya ide, saya punya ide, sekampung ide. Kapan nak dilancarkan? Kelar dulu. Apa artinya? Ini penting. Semua kita berjuang. Maka 3 orang yang pasti di dalam Allah, salatin haqqun 'ala Allahi awnuhu. 3 orang yang pasti di dalam Allah. Kalau ingin hidup kita di dalam Allah, dijaga Allah, dimudahkan oleh Allah, jadilah 3 orang. Yang pertama, al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu. Berjuang dengan apapun yang kita punya. Ada yang dengan puasa, dengan puasanya semakin mendekatkan diri kepada Allah dan bisa mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rumah, dengan harta, dengan tenaga, semua, dengan keahlian, dengan ketenaran, kita punya follower, kita punya subscriber, semuanya gunakan untuk agama Allah. Yang diajarkan banyak ini penggemar. Kalau beliau ngomong lain dengan kita, masa kalau beliau sekali ngomong metu, ada kerincing-kerincing ya betul. Luar biasa kalau beliau sekali dan terucap yang baik, ajarkan kebaikan, dakwah, walaupun mungkin dengan bahasa yang beliau biasa pakai, menunjukkan di jalan Allah, walaupun dengan hanya satu postingan, satu kata, satu kalimat, ternyata itu tercatat sebagai orang yang membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bantulah agama Allah. Kalaulah kita tidak mau membantu agama Allah tetap mulia, tetap tinggi, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tapi pertanyaannya, apa peran kita untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu? Maka ini malam hari ini kita hadir kumpul bersama. Ini syiar, jangan remehkan. Orang mendengar ramai orang datang di mushola untuk peringatan Maulid Nabi, ada orang dapat hidayah. Banyak melihat orang sholat jamaah, orang dapat hidayah. Alhamdulillah. Saya berapa kali pada beberapa bulan yang lalu ada orang masuk Islam di masjid Pasar Kutub, masuk Islam. Saya ditanya oleh Ustaz, kenapa sebab engkau masuk Islam? Apa jawab dia? Simple. Saya melihat orang ramai sholat di Masjid Agung. Melihat orang kalau sudah Idul Fitri ramai sholat di masjid, sampai pelataran, sampai jalan, pancoran, Masya Allah, sampai Ampera tutup. Dulu sebelum ada musim pas, saya ada khutbah di seberang dulu. Masya Allah, liwat sana 5:30 sudah macet. Lapan huwagal. Ada kawan lain. Bapak pagi yang duduk sini. Iya Ustaz. Kalau tidak pagi tidak dapat tempat di sini. Bapak sudah sholat subuh belum? Kaget kita sholat subuh Ustaz. Ini nah penting ini. Tahun sekali ini. Sholat subuh besok masih ada. Aku makan juga malam ini. Yang wajib
70 kali sholat Idul Fitri tidak bisa mengganti 1 kali sholat subuh. Tapi jangan lihat, mungkin ada orang-orang oknum-oknum saja, tapi perkumpulan itu ternyata bisa menyebabkan orang tidak hidayah masuk Islam gara-gara melihat orang ramai. Masya Allah, baru melihat orang ramai tergerak masuk Islam. Maka ini nasihat, jangan remehkan kumpul seperti ini. Yang kedua, nasihat tertinggi itu bil Quran. Dengan Al-Quran kita baca, kita dengar, kita menyimak, kita mempelajari, menghayati, mentadabburi, mengamalkan, itu bisa jadi hidayah tertinggi. Maka saat Quran dibaca, wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, dia maka akan dapat rahmat yang luar biasa. Maka ini penting, ketika Quran dibaca dia dengarkan, setelah mendengar membaca, setelah membaca mentadabburi, apalagi tadabbur Al-Quran, setelah tadabbur naik lagi mengamalkan, setelah mengamalkan barulah mengajarkan kepada orang lainnya. Begitulah tingkatan kita dengan Al-Quran. Nasihat tertinggi yang ketiga adalah asyik. Apa itu? Uban. Uban adalah nasihat tertinggi. Jadi kalau sudah ada uban di kepala, cukup bekacau. Tidak usah dengar ceramah Ustaz, bekacau ya sudah. Kalau masih tidak sadar juga, siap-siap pakai kain kapan. Kenapa? Ini nasihat dari Ustaz. Jangan nyindir kami yang pakai uban, yang sudah beruban. Saya tidak menyindir siapapun. Berapa banyak rambut hitam baju duluan. Apa artinya? Ini nasihat dari Allah. Bisa jadi orang melihat kita dapat hidayah. Maka jadilah setiap gerak-gerik kita niat untuk menyampaikan hidayah, niat untuk membantu agama Allah Subhanahu. Yang pertama, yang pasti di dalam Allah ada al-mujahid fi sabilillah, yang menolong agama Allah Subhanahu. Yang kedua, wal mukatabul ladzi yuridul ada'a, budak mukatab. Siapa budak mukatab? Budak zaman dulu. Ada orang yang diperjualbelikan di pasar. Itu namanya budak, bukan budak 4 ulu. Bukan budak 3 ulu, bukan. Budak dulu di pasar ada budak-budak. Dari mulai besar, tinggi, belagak, berbodek sampai yang agak gelap, kering ada. Tergantung harganya beda-beda. Budak itu. Ada budak mukatab yang membuat perjanjian dengan tuannya untuk melunaskan dirinya. Jadi dia membayar, aku membayar hutang, aku bekerja untuk melunasi hutangku. Apa artinya? Orang yang ada niat untuk bayar hutang pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu, asal ada niat. Ini kebanyakan kita minta maaf. Kalau sebelum berhutang, Masya Allah, baik nak matilah. Tapi kalau sudah berhutang, cak-cak gilo. Ditagih siapa pun. Bahaya itu. Ini penting, karena hak tidak ada niat untuk bayar. Orang kalau ada niat bayar, pasti ditolong Allah. Ada saja jalannya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu. Munggolah utang itu kecil, munggolah utang itu sedikit, kalau tidak ada niat tidak akan terbayar. Berapa banyak dulu kita ngambil gorengan 5 laku 3. Sadar sekali Allah saat dulu waktu sekolah 5 makan tuh ngomong 2. Tahu kita berapa harga? 3.000 deh. Kenapa tidak terbayar? Karena tidak ada niat. Kalau ada niat pasti akan terbayar. Mudah-mudahan utang kita semua dilunaskan oleh Allah. Banyak juga yang utang jadi. Doa yang baik-baik, utang mudah-mudahan dilunaskan Allah. Ini berkah. Maka asal ada niat di hatinya, dibayar utang itu. Yang ketiga, wanakihul ladzi yuridul afafa, orang yang ada niat ingin menikah untuk menjaga kehormatannya. Masya Allah. Jadi ingin menikah betul-betul dari hatinya untuk menjaga kemuliaan kehormatannya, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu.
Jangan takut, iyakunul fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau miskin, kalau kurang, nanti akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ustaz ngomong, saya kami yakin dengan ayat ini. Kalau kami miskin akan dicukupkan oleh Allah. Kalau mau rumah percaya yakin, tapi yang yakin cari calon mertua. Nah, ini bahaya juga ini. Orang mertua yang tidak yakin ini perlu yakin dan berani. Apa artinya asal ada niat tulus? Maka berkah siapapun, maka nikah itu tidak masalah. Tidak masalah lambat menikah, asal jangan sampai salah menikah. Ada orang nak cepat-cepat nikah, tiba-tiba baru 2 hari hilang udah itu. Alhamdulillah nih. Maka jangan pernah kita yang sudah menikah, jangan pernah sindir-sindir orang yang belum menikah. Kita yang sudah punya anak, jangan sampai kita cerita dengan kawan yang belum menikah. Kita yang punya mobil, jangan cerita kawan yang motor masih kredit. Jangan cerita, itu bisa menyakiti hatinya. Namun kita doakan yang belum menikah, mudah-mudahan diserahkan oleh Allah. Nih, orang baik. Maka ini pasti ditolong oleh Allah. Yakin kita. Inilah bukti pada para ulama kita, para orang-orang saleh, semua ditolong oleh Allah. Kenapa? Karena mereka habiskan umurnya untuk menolong agama Allah Subhanahu. Itu hikmah yang kedua. Yang ketiga, dari peringatan Maulid Nabi Muhammad, kita semua mencintai Nabi Muhammad karena dalam diri Nabi Muhammad terkumpul segala kemuliaan. Pertama, al-jamal. Yang kedua, al-kamal. Ketiga, an-nawal. Semua ada pada diri Nabi. Al-jamal, keindahan, rupanya, fisiknya, tubuhnya, ganteng luar biasa. Itulah Nabi Muhammad. Maka dalam kitab digambarkan bagaimana kegantengan Nabi. Nabi Muhammad itu ganteng seperti bulan. Bulan bulat dibelah jadi 2. Separuhnya adalah kegantengan Nabi Muhammad, yang separuh lagi dibagi 2. Seperempatnya diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi seperempat sisanya dibagikan ke seluruh manusia di dunia. Jadi kita dapat bagian berapa persen itu? 0,0 misalnya. Jadilah masih ada dikit, jadilah alhamdulillah. Inilah bagian kita. Nabi Muhammad separuh keindahan. Tak terbayang kalau bersikap negawa hebat Nabi Muhammad, maka orang naudzubillah akan memotong-motong hatinya. Itu kata perempuan di zaman Nabi Muhammad. Kalau Nabi Yusuf dulu saat masuk di ruangan setelah Zulaikha dibicarakan oleh perempuan di kerajaan. Kenapa Zulaikha? Dia orang istana tapi tergila-gila dengan Yusuf. Apa kata Zulaikha? Kalian tidak tahu bagaimana gantengnya Yusuf itu. Besok saya undang ke istana, baris semuanya, makan disiapkan, dihidangkan, diberi apel dan dikasih pisau. Semuanya perempuan-perempuan istana berbaris. Nabi Yusuf disuruh keluar. Yusuf, nanti kau keluar, ya, antarkan minuman kepada mereka. Ketika buka tabir, Masya Allah, terbuka tabir dari dalam, kemudian lewat Nabi Yusuf. Perempuan-perempuan itu memotong-motong jarinya. Bukan hanya buka, sampai ada yang terpotong-potong jarinya. Allahu Akbar. Terpotong, bayangkan. Sampai mereka tidak terasa. Liwat, balik ke dalam, baru terasa. Nyeret kalau bibir-bibir. Hilang tangan. Ini kegantengan Nabi Yusuf dibuka oleh Allah. Kalau kita kebalikan, kalau aduh ibu-ibu lagi kumpul, kita liwat, bukan motong tangan, nempatkan ini dulu. Mau ini liwat mudah teman. Luar biasa. Ini ganteng Nabi Yusuf. Namun orang yang ganteng itu
tidak membuat dia lupa dengan Allah Subhanahu. Ini khusus untuk orang ganteng deh. Nanti akan dipanggil di hari kiamat. Yang ganteng, yang cantik dipanggil Allah. Allah tanya, "Ma yuzhirukum an ibadatillah?" Apa yang menyebabkan kalian sibuk sehingga lupa dengan ibadah kepada Allah? Jadi khusus yang ganteng. Yang ganteng biasanya perawatan, yang cantik biasanya pedi kukur dan sebagainya, kerimbat dan yang lain. Masya Allah, dan bisa 2 jam setengah sebelum kondangan jam 12, sebelum subuh sudah dandan dulu. Masya Allah, luar biasa. Nanti ditanya Allah, kenapa kalian beribadah? Ya Allah, kami kau beri kegantengan dan kecantikan. Allah panggil Nabi Yusuf, "Man ajmal?" Siapa yang lebih ganteng? Antum am Yusuf alaihissalam? Kalian atau Nabi Yusuf alaihissalam? Ini yang ganteng. Yang ganteng maka jangan sampai keliwat. Ada ganteng tak sholat pula. Alhamdulillah nih. Maka itu penting. Apapun akan ditanya di hadapan Allah. Yang kaya, yang punya kuasa, ditanya oleh Allah, "Aina ahlul hibba? Aina ahlul ghina?" Mana yang kaya raya? Datang ke sini semua. Dikumpulkan di padang mahsyar. Ditanya oleh Allah, "Ma yuzhirukum an ibadatillah?" Apa yang menyebabkan kalian lupa ibadah kepada Allah? Ya Allah, mereka menjawab, kami diberi harta, kami diberi kuasa, sehingga kami lupa dengan ibadah ya Allah. Makanya hati-hati, semakin tambah rezekinya, semakin tambah kuasanya, jangan sampai tidak tambah taat kepada Allah Subhanahu. Semakin tenar, semakin terkenal, semakin banyak hartanya, semakin tinggi jabatannya, buatlah diri kita semakin dekat dengan Allah. Waktu jadi rakyat sering datang ke mushola, naik jadi RT, mulai seminggu sekali datang, naik jadi RW sebulan 2 kali, naik jadi lurah setahun 2 kali, naik jadi camat setahun sekali, naik muncul lagi 5 tahun sekali. Sebelum cucu Anda datang ke mushola, habis itu tidak pernah muncul lagi deh. Alhamdulillah dan tetaplah jangan saat kita menjaga maupun saat kita jadi rakyat, jangan sampai berubah kita, keadaan kita justru semakin dekat harusnya kepada Allah Subhanahu. Allah panggil, "Man, siapa di antara kalian yang lebih kaya, lebih hebat daripada Sulaiman alaihissalam?" Antum am Sulaiman? Siapa yang lebih kaya, kalian atau Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu luar biasa. Dalam Al-Quran, "In uridu alaihi bil ashyi safinatil jiyad." Saat sore hari, Nabi Sulaiman duduk di atas singgasana melihat 20.000 Ishrina al-Fars, 20.000 kuda yang gagah, yang larinya kencang. Masya Allah, kuda hebat. Nabi Sulaiman senang dengan kendaraan yang mewah saat itu. Kuda-kuda. Kalau zaman kita mobil sport lah, berbaris depan rumah. Mobil-mobil. Berapa? 20.000 mobil. Alhamdulillah saat kami punya juga, tapi mobil mainan jauh. Ada. Siapa di antara kita yang banyak kendaraan? Nabi Sulaiman 20.000. Sore itu hampir lupa dengan ibadah kepada Allah, menikmati, melihat kuda yang indah. Akhirnya hampir lupa sore hari itu ibadah. Nabi Sulaiman panggil, "Al-Ghudhu, ta'al, kumpulkan semua kuda-kuda ini, potong, bagikan dagingnya kepada semua fakir miskin." Seketika dipotong 20.000 kuda itu. Masya Allah, bayangkan kita, ini hampir melalaikan dari Allah, hampir melalaikan sholat, dihabiskan semua hartanya, karena hampir saja melalaikan dari Allah Subhanahu. Maka jangan sampai kita
gara-gara pekerjaan, gara-gara kesibukan, gara-gara cari makan, lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu. Banyak kita. Nak kemana? Nak nyari makan. Pagi metu nak cari makan. Tapi heran makanan ada lupa makan. Ini banyak pagi dihidangkan oleh orang rumah, tak sempat makan, tak makan sampai akhirnya kena sakit. Ketika sakit kronis sudah tak bisa makan lagi. Awalnya cari makan sampai tak bisa makanlah. Pagi makan, siang makan, jangan sampai lupa makan. Hidup ini bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Pikiran kita. Maka ini luar biasa. Nabi Sulaiman tidak tergiur sedikit pun dengan dunia. Hebatnya. Seketika setelah dipotong 20.000, Allah ganti dengan kendaraan yang lebih mewah. Apa itu? Angin. Setelah dikorbankan 20.000, datang angin yang menjadi kendaraan Nabi Sulaiman alaihi. Apa artinya? Yang kita korbankan untuk Allah, Allah akan balas dengan balasan yang terbaik. Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih indah. Itulah janji Allah Subhanahu. Jangan takut dengan dunia, jangan takut kehilangan harta. Takutlah kalau kita kehilangan Allah Subhanahu. Maka ini semua akan ditanya, akan disampaikan oleh Ustaz kita Nunenan. Kita punya musola yang luas, yang luar biasa, tinggal bagaimana kita memakmurkannya. Ayo sama-sama. Ini kesempatan dari Allah. Musola ini akan terus ada, walaupun mungkin kita sudah tiada. Yang menjadi masalah, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Mumpung kita masih ada di dunia, ayo sama-sama makmurkan rumah Allah Subhanahu. Maka saya tanya semuanya, siap ramaikan musola dan masjid dengan sholat jamaah? Alhamdulillah, yang jawab 20 orang. Yang hadir kayaknya 20.000 hadirin bersama para malaikatnya. Insya Allah. Ini penting. Ayo, anak-anak ramaikan. Belum ada yang tidur, bukan? Luar biasa. Yang di belakang Ustaz sebelum ceramah dia sudah ceramah. Ustaz anak selesai masih ceramah. Inilah hebat muda. Maka tak heran kalau sampai jam 12. Siap sampai jam 12. Siap belum mulai. Ikhwannya dan keluarga. Jam 12 ceramah. Uang dulu lain biasanya. Uang sekarang dengan ceramah 5 menit sudah puyeng balai. Ada orang mentah balai. Apa itu Ustaz? Ceramah Quran pening balai. Tak tahu lah, dengar orang zikir, dengar ceramah, dengar baca Quran, minta balai. Tapi kalau biduan dulu paling berat. Oh, na'udzubillah. Maka ini penting. Apa masalahnya? Masalah itu ada di hatinya. Maka Nabi Muhammad al-Jalal, keindahan, al-Kamal, segala kesempurnaan ada pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, an-nawal. Apa itu nawal? Jasa, kebaikan yang diberikan oleh Nabi Muhammad tidak bisa kita gantikan. Nabi berjuang mengorbankan segalanya untuk kita umatnya. Kita belum lahir, Nabi sudah menangis untuk kita, rindu dengan kita, mengorbankan jiwa raganya untuk kita agar selamat dari panasnya api neraka Allah Subhanahu. Ya Allah, adakah orang yang lebih sayang daripada Nabi Muhammad? Tidak ada. Orang tua kita sayang dengan kita ketika kita lahir ke dunia. Sebelum lahir belum tahu. Tapi Nabi Muhammad sebelum kita ada, dia sudah berjuang habis-habisan untuk kita. Sampai pecah tipisnya, berdarah businya, patah di pikirannya, menetes darah ke kakinya untuk kita umatnya. Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Allah Akbar. Maka malam ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad. Ada Maulid, ada Maulud. Maulid artinya hari kelahiran.
hari kelahiran Nabi Muhammad. Siapa orang pertama yang mengenang hari lahir Nabi Muhammad? Jawabannya adalah baginda Nabi besar Muhammad. Ketika Nabi puasa hari Senin, apa kata Nabi? Zakal yaum wulidtu fi, di hari ini aku dilahirkan. Maka hari Senin ini aku dilahirkan oleh Allah. Maka boleh, kalau hari lahir kita boleh, mau sedekah, mau puasa, boleh saja. Jangan maksiat di dalamnya. Jadi kalau orang hari kelahiran Ustaz, saya mau traktir jamaah masjid, jatuhi. Saya mau traktir semua jamaah musola, mantap, Masya Allah. Boleh dah Ustaz saya traktir uang tenggeng sekampung? Anda boleh. Kenapa? Maksiat. Ma'ana ala maksiatin bahwa syaitan dia. Siapa yang menolong kemaksiatan, walaupun dengan sepotong kata, sepotong kalimat, maka sama dengan orang bermaksiat. Alhamdulillah, hati-hati. Kita harus peduli. Kalau ada orang mau maksiat, kita jadi orang yang menjadi penutup keburukan. Ada orang mau maksiat di kampung, kita menjadi orang pertama yang menutupkan. Dan kita menjadi miftahul khair, menjadi pembuka kebaikan. Alhamdulillah. Betul. Ini sering terjadi, minta maaf. Jangan ikut andil dalam maksiat. Yang sering terjadi banyak. Ada orang bebala di jalan, berkelahi, motor hampir tumburan. Akhirnya turun dua, marah satunya, mencaci maki satunya, ribut. Tiba-tiba ada yai naik motor, ngedek-ngedek yai itu. Ada apa ini? Ribut yai, nak kepala yai, gara-gara tumburan. Jadi tumburan belum, sambil lewat yai, lanjutkan. Sambil lewat aja yai, lewat sampai ke pasar, beli telur yai itu, Masya Allah, balik ke rumah, datang menaung. Gara-gara omongan dia, marah satunya. Tadi hanya mencaci maki, sekarang boleh memukul. Ada yang rajang ke jumlah, ada yang lempar dan sebagainya, sampai salah satu dari keduanya meninggal. Mati salah satunya. Siapa yang ikut andil? Yai yang ke pasar beli telur tadi. Si Agung yai. Alhamdulillah nih. Ini penting, jangan ikut andil dalam kemaksiatan sekecil apapun. Ikutlah andil dalam kebaikan, walaupun itu hanya niat. Niat itu akan dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka an-nawal, jasa Nabi Muhammad tidak bisa tergantikan dengan apapun. Malam ini kita kumpul bersama untuk menyenangkan hati Nabi besar Muhammad. Banyak caranya, dengan sholawat, dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad, dengan menjalankan sunnahnya. Ini menyenangkan hati Nabi Muhammad. Tidak ada cara menyenangkan hati Nabi Muhammad kecuali mengikuti syariat Nabi besar Muhammad. Jalankan sholat berjamaah, baca Quran, zikir, silaturahmi, jangan ada kebencian dengan sesama. Jalankan sunnah-sunnah sebelum tidur, berwudu, jangan lupa baca doa, baca tasbih 3 kali, subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, takbir Allahu akbar 33 kali, tutup dengan bismika Allahumma ayya wa bismika amut. Tidurlah dalam keadaan tidak membenci siapapun. Inilah yang menyenangkan hati Nabi besar Muhammad. Jadi siapapun yang membersihkan hati dari kebencian, maka dia layak masuk surganya Allah Subhanahu. Maka ayo sama-sama maafkan semua orang yang pernah menyakiti kita. Lupakan semua orang yang pernah berbuat jahat dengan kita. Inilah yang bisa menyenangkan hati Nabi besar Muhammad. Maka ketika ketemu seperti ini, jangan lupa salaman. Salaman. Man laqiya musliman, bertemu dua orang muslim, wa yatasafahani, keduanya bersalaman, ghufira lahu ma qabla an yatafarraqa, digugurkan dosanya sebelum mereka berpisah. Maka jangan lupa salaman. Jangan sampai duduk di peringatan Maulid tidak tahu siapa kawan duduk sebelahnya. Ditanya, duduk di mana suara? Duduk di tengah. Siapa kawan suara? Tidak tahu dasar antu bicara. Alhamdulillah. Tidak tahu dia siapa. Salaman. Tepuklah kanan diri, apa kabar lu? Masya Allah, kawan lama.
salaman. Alhamdulillah. Ustaz kelar dulu ya. Alhamdulillah. Maksudnya utangku kelar juga. Enggak. Yang dimaafkan dosanya, utang tetap juga. Ada yang layamur, utang tidak pernah mati walaupun orangnya sudah mati. Alhamdulillah. Maka ini penting. Jadi inilah 5 hikmah pada malam hari ini. Pertama, berkumpul untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Yang kedua, mengingat orang saleh. Yang ketiga, gunakan semua yang kita punya untuk membantu agama Allah. Yang keempat, kita semua mencintai Nabi Muhammad karena semua kesempurnaan ada pada diri Nabi Muhammad. Yang kelima, ayo sama-sama kita berjuang agar bisa bersama di dunia sampai surga dan berkumpul dengan Nabi Muhammad dengan menjalankan syariatnya. Insya Allah. Maka ada luar biasa. Saya senang dengan budak-budaknya. Saya mau kasih hadiah 50.000. Yang bisa jawab 50.000. Siap? Siap ya? Belum ada senang gue gitu. Boleh. Ada yang gue ini. Lupa madu, percaya. Ada 5.000 ini. Lagi-lagi jangan. 5.000 dulu kan. Lagi jangan. Sama-sama. Gitu. Tapi juga sini. Ini loh, bukan yang dia, emang ada hasilnya. Ada, alhamdulillah. Bertanya, duitnya lagi di jalan. Pertanyaannya, siapa nama Nabi yang paling kaya? Maju. Sudah. Sini. Oke. Banyak maju. Sudah tahu dulu. Lagi bagi 2 bicara. Masya Allah. Secara kondangan ini. Ada kan yang alhamdulillah. Tanya yang pertama, siapa nama Nabi yang paling kaya? Sulaiman. Sulaiman bin siapa nama bapak Nabi Sulaiman? Ya, kita simpan. Betul atau salah? Sulaiman bin Daud. Nah, ayahnya namanya Daud. Bukan Mang Daud, bukan. Nah, bagus. Pertanyaan kedua, kasih mic kawan. Nama siapa? Pulang kemana pulang? Indonesia. Oh, panggil Indonesia. Mantap. Pertanyaan. Siapa? Siapa nama Nabi yang paling ganteng? Nabi Nabi Yusuf bin. Jadi harus tahu biar jelas Yusuf mana itu. Ada Yusuf 42 dong. Yusuf bin Yakub alaihi salam. Mantap, betul semua berdua. Dapat 50.000, tolong bagi 2. Tukerlah boleh. Lagi di lain ini. Alhamdulillah. Langsung tuker bukan? Kalau lagi sini ada nasi ya. Alhamdulillah. Jadi ini berkah. Jadi ada hikmah. Jadi jangan remehkan. Anak-anak yang sekarang mungkin pikiran mereka melayang-layang, tapi ini jadi kenangan terbaik untuk mereka.
maka pahala berlimpah untuk semua panitia. Alhamdulillah. Saya luar biasa. Mungkin inilah jam 10 tepat. Masya Allah. Benar jam itu. Alhamdulillah. Sikok tapi tepat. Nah, sini kedip-kedip terus saja. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ini berkah. Jadi lima hikmah. Mudah-mudahan perjumpaan kita diberkahi Allah. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin inilah dari Al-Fakir. Terima kasih sudah berada. Mohon maaf sudah kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.